Kali ini, kita akan membahas salah satu pertarungan paling krusial di zaman kita. Bagaimana sebuah megacity seperti Jakarta berjuang mati-matian melawan ancaman air yang makin nyata. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang jujur aja bikin pusing. Gimana caranya kita menyelamatkan kota sebesar Jakarta yang secara harfiah sedang tenggelam? Coba bayangin ya, di beberapa area pesisir, daratan Jakarta itu amblas antara 10 sampai 15 cm. Dan ini terjadi setiap tahun. Penyebab utamanya, karena kita terus-terusan menyedot air tanah secara berlebihan. Nah, masalahnya nggak cuma tanah yang amblas. Jakarta juga harus berhadapan dengan 13 sungai yang melintasinya, plus curah hujan yang kadang ekstrim banget. Jadi, udah jelas nggak akan ada satu jurus sakti yang bisa menyelesaikan semua ini sekaligus. Makanya yang diterapkan itu adalah sebuah strategi hibrida. Jadi, ini kayak bertarung di 3 medan perang secara bersamaan. Lewat proyek beton raksasa, solusi berbasis alam, dan yang terakhir, pakai otak digital super canggih. Oke, kita bedah satu-satu ya. Medan perang pertama, raksasa beton. Ini adalah soal pengerahan rekayasa sipil skala masif buat mengendalikan dan mengalihkan air dalam volume yang luar biasa besar. Apa aja senjatanya? Ada terowongan raksasa Sodetan Ciliwung, terus ada bendungan kering di hulu buat nahan laju air, normalisasi sungai dengan betonisasi, sampai tanggul laut super besar buat nahan banjir dari laut. Biar kebayang skalanya, terowongan Sodetan Ciliwung itu sendiri bisa mindahin air sebanyak 60 meter kubik per detik. Itu air banyak banget loh. Tujuannya jelas, buat ngebuang air secepatnya dari area-area yang paling rentan banjir. Tapi, mengandalkan kekuatan beton aja ternyata nggak cukup. Makanya di medan perang kedua, Jakarta mencoba mengubah dirinya jadi semacam spons raksasa dengan solusi-solusi yang meniru cara kerja alam. Nah, di sini ada perubahan cara berpikir yang menarik banget. Kalau dulu pendekatannya normalisasi, di mana sungai dibeton supaya air cepat-cepat lari ke laut, sekarang ada naturalisasi. Idenya adalah membiarkan sungai kembali ke bentuk alaminya supaya air bisa meresap pelan-pelan. Contoh paling keren dari pendekatan ini ya Tebet Eco Park. Waktu cuaca lagi cerah, ini taman biasa buat rekreasi. Tapi begitu hujan deras datang, taman ini langsung berubah fungsi jadi kolam penampungan air raksasa. Cerdas banget kan? Dan konsep kota spons ini nggak cuma di level taman kota aja, tapi sampai ke skala yang paling kecil. Lewat ribuan intervensi kayak biopori di rumah-rumah, sumur resapan sampai paving yang bisa menyerap air, tujuannya supaya air hujan itu bisa langsung meresap di tempat dia jatuh. Oke, sekarang kita masuk ke potongan puzzle yang terakhir, yang mungkin nggak kelihatan secara fisik, tapi perannya vital banget. Inilah si pusat saraf digital. Jadi, Jakarta sekarang memasang banyak banget sensor pintar di sungai-sungai dan pompa air. Sensor-sensor ini ngirim data non-stop secara real-time ke sebuah otak buatan atau AI yang tugasnya menganalisis semua informasi itu. AI ini punya 3 kemampuan utama. Pertama, dia bisa memprediksi potensi banjir sampai 6 jam ke depan. Kedua, dia bisa mendiagnosis kalau ada masalah, misalnya ada sampah nyangkut. Dan ketiga, dia bisa merekomendasikan tindakan terbaik yang harus diambil, misalnya pompa mana yang harus dinyalakan. Semua ini, mulai dari sensor di lapangan, mesin AI sampai aplikasi di HP warga, itu semua terhubung jadi satu ekosistem digital. Hasilnya adalah sebuah pusat komando banjir yang terpadu dan super canggih. Dan ini bagian yang menurut saya paling revolusioner. Teknologi ini nggak cuma buat pemerintah, tapi juga memberdayakan warganya. Lewat aplikasi Jaki, setiap warga Jakarta bisa jadi sensor manusia. Mereka bisa laporin kondisi banjir di lingkungannya, yang bikin data jadi makin akurat dan cepat. Pertanyaannya sekarang, gimana semua elemen ini, beton, alam, dan data bisa bersatu padu? Bisakah mereka benar-benar bekerja sama, menciptakan masa depan yang lebih aman buat Jakarta? Nah, ini dia intinya. Pembebasan Jakarta dari banjir itu nggak bisa cuma ngandelin satu pilar aja. Proyek beton raksasa, solusi berbasis alam, dan kecerdasan digital itu harus jalan bareng. Mereka saling melengkapi, saling memperkuat. Tanpa integrasi, semuanya bakal sia-sia. Pada akhirnya, Jakarta sedang mempertaruhkan masa depannya pada pendekatan hibrida yang super kompleks ini. Kalau berhasil, ini bisa jadi cetak biru atau contoh bagi kota-kota pesisir lain di seluruh dunia yang menghadapi ancaman serupa dari perubahan iklim. Sebuah pertaruhan yang sangat besar.